Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi mengenai materi menghindari pernikahan dini. Pernikahan dini tentu sudah tidak asing terdengar di telinga kita, sebab pasti ada kasus, satu atau dua kasus yang terjadi di sekitar kita. Pembahasan yang pertama mengenai pernikahan dini. Apa itu pernikahan dini? Nah, di sini menurut WHO, pernikahan dini atau early marriage adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang masih di bawah usia. Sedangkan menurut BKKBN atau yang biasa kita dengar sebagai Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana Nasional, merumuskan pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yang kurang dari 20 tahun untuk perempuan dan kurang dari 25 tahun bagi laki-laki. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini? Yang pertama ada faktor dari individu tersebut. Yang pertama, perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami oleh seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan dini sehingga mendorong seseorang untuk menikah lebih cepat. Yang kedua, ada tingkat pendidikan yang dialami oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong pula berlangsungnya pernikahan usia muda. Yang ketiga, sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan dini dapat berlangsung karena adanya sikap yang patuh atau tidak patuh terhadap orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda, sebab dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan dalam usia muda karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua. Yang keempat, sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Nah, tidak jarang pula ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, di antaranya disebabkan karena remaja ingin menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi. Misal, mereka berpikir bahwa menikah akan mengubah status ekonomi mereka dari yang ekonominya biasa. Mereka pikir bahwa dengan menikah akan membuat status ekonomi mereka menjadi lebih baik. Jika adalah faktor terjadinya pernikahan ini, saya akan menguraikan beberapa peran orang tua. Yang pertama, orang tua sebagai pendidik. Nah, orang tua perlu menanamkan kepada anak-anak arti penting dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. Selain itu, nilai-nilai agama dan moral, terutama nilai kejujuran, perlu ditanamkan kepada anaknya sejak dini sebagai bekal dan benteng untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, peran sebagai pendorong. Sebagai anak yang sedang menghadapi masa peralihan, anak membutuhkan dorongan orang tua untuk menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri dalam menghadapi masalah. Peran yang ketiga, sebagai panutan. Orang tua perlu memberikan contoh dan teladan bagi anak, baik dalam berkata jujur maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Peran keempat, peran orang tua sebagai teman. Nah, di sini menghadapi anak yang sedang mengalami masa peralihan, orang tua perlu lebih sabar dan mengerti tentang pergerakan anak. Orang tua dapat memberi informasi, teman bicara, atau teman bertukar pikiran tentang kesehatan anak atau masalah yang dialami oleh anak tersebut, sehingga anak akan merasa dirinya nggak sendiri. Mereka akan merasa nyaman dan merasa terlindungi. Peran yang kelima, sebagai orang tua sebagai pengawas. Nah, di sini kewajiban orang tua adalah melihat dan mengawasi sikap perilaku anak agar tidak keluar dari jati dirinya, terutama dari pengaruh lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Peran selanjutnya, orang tua sebagai konselor. Orang tua dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai yang positif maupun nilai negatif sehingga anak mampu mengambil keputusan mana yang terbaik bagi
anak tersebut atau mana yang buruk bagi anak tersebut agar mampu membedakan juga mana yang baik, mana yang buruk. Selain faktor dari individu tersebut, faktor keluarga, faktor masyarakat dan lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Yang pertama ada adat istiadat. Terdapat anggapan berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa tetapi belum berkeluarga akan dipandang aib bagi keluarganya. Nah, di sini upaya dari keluarga tersebut adalah mengatasinya dengan menikahkan anak gadisnya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia muda. Yang kedua, ada pandangan dan kepercayaan. Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Contohnya, pandangan masyarakat yang salah yang dipercaya adalah anggapan bahwa kedewasaan seseorang itu dinilai dari status pernikahan. Status janda lebih baik dari perawan tua, dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan pernikahan. Nah, interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda. Misalnya, sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil balik ialah ketika seorang anak mendapatkan haid pertama. Berarti anak wanita tersebut sudah bisa dinikahkan. Padahal akil balik sesungguhnya terjadi setelah seorang wanita melampaui atau melewati masa remaja. Yang ketiga, penyalahgunaan atau kekuasaan. Sering ditemukan pernikahan usia muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu pada masyarakat tertentu tersebut menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk menikah lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda bukan dengan wanita yang telah lanjut usia atau yang sudah berusia lanjut seperti itu. Yang keempat, ada tingkat pendidikan masyarakat. Pernikahan usia muda itu dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung menikahkan anaknya dalam usia yang masih muda. Yang kelima, tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan sering memilih pernikahan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Yang keenam, terdapat tingkat kesehatan penduduk. Jika dalam suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, yang sering terjadi adalah ditemukan pernikahan yang masih muda di daerah tersebut. Seperti itu. Yang ketujuh, perubahan nilai. Nah, di sini maksudnya akibat pengaruh modernisasi terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita. Yang kedelapan, peraturan perundang-undangan. Di sini yang dimaksudkan peran peraturan perundang-undangan dalam menikahkan usia peraturan perundang-undangan dalam menikahkan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan pernikahan usia muda, akan terus ditemukan pernikahan pada usia muda. Selanjutnya, beberapa upaya untuk menanggulangi pernikahan pada usia muda. Yang pertama, pendidikan pada remaja dan pengarahan yang belum berkeluarga. Kegiatan ini dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti peran pernikahan serta akibat negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif. Sebelum menikah, mereka memilih lanjut bersekolah. Sebelum menikah, mereka memilih untuk bekerja. Sebelum menikah, mereka menggali pengalaman, mencari pengalaman yang sebanyak mungkin sampai usia mereka cukup untuk melangsungkan pernikahan atau mereka merasa matang untuk melakukan pernikahan. Yang kedua, mencegah remaja yang sudah berkeluarga supaya tidak segera hamil. Nah, di sini salah satunya dengan kegiatan pendidikan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga muda.
mereka yang sudah menikah muda misalnya, tapi mereka diajak untuk mengerti bagaimana peran orang tua menjadi orang tua yang baik, supaya pernikahan yang dialami pada usia muda tersebut tidak terjadi pada anaknya, agar anaknya tinggi dalam berpendidikan atau mereka lebih matang dalam mendidik, juga mengatur bagaimana membesarkan anaknya. Yang ketiga, penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk menikahkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya pernikahan usia muda dengan alasan ekonomi. Ekonomi bukan menjadi alasan lagi untuk mereka nanti menikahkan anaknya karena alasan ekonomi. Mereka matangkan, mereka siapkan ekonomi mereka untuk membesarkan anaknya agar anaknya berprestasi, lalu menikah di usia yang tepat, juga siap untuk anaknya nanti menikah. Yang keempat ada penanggulangan yang keempat, yaitu melakukan sosialisasi untuk menghilangkan budaya menikah muda, memperbanyak kesempatan kerja, dan berperilaku tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan, yaitu dengan memberi sanksi bagi yang melanggarnya, meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan menyukseskan program keluarga berencana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya merasa banyak kurangnya. Saya menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.